Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Karena tidak bisa lewat Pak, untuk pastikan di ground lokal Pak. Kanan Banjarmasin, roboh. Dua tiang listrik roboh ke jalan lintas Sumatera Waikanan akibat diterjang angin kencang. Arus lalu lintas macet panjang. Polisi minta benar, itu dia anak. Seorang pencuri motor menyandra tukang ojek di Bandar Lampung untuk melarikan diri saat dikejar warga. Jangan lewatkan nikmati keindahan pantai di Tarahan Lampung Selatan yang bernuansa adat Bali. Meninggalkan warisan catatan sejarah yang baik-baik di Kota Metro ini. Akan semakin baik kalau dipilih lagi. Rekaman video Wakil Wali Kota Metro, Komaru, yang meminta dukungan untuk dipilih kembali pada pilkada beredar luas di media sosial dan jadi perhatian banyak pihak termasuk Bawaslu. Sebab pidato yang mengarah ke kampanye tersebut terjadi pada acara pembagian sembako yang digagas oleh Dinas Sosial Kota Metro. Terkait dugaan tersebut, Bawaslu kemudian memanggil Kepala Dinas Sosial sebagai pihak penyelenggara. Menurutnya, ia tidak hadir dalam acara tersebut karena saat itu sedang menjalankan tugas dinas luar bersama Wali Kota ke Jakarta. Terus surat permohonan Pak Wali Kota untuk hadir juga ada kan gitu. Hanya kebetulan saat itu memang saya di L. Saya ada di Jakarta saat itu tanggal 19, saya mendampingi Pak Wali Kota. Waktu itu ada paparan dari Lurah Yesodadi untuk masuk 3 besar. Karena di Jakarta itu kan ada pertanyaan tentang program-program kemiskinan. Nah itu saya diminta untuk mendampingi beliau. Lalu yang diperiksa apa lagi tadi Pak? Selain ditanya soal kegiatan, apakah ada ditanya soal indikasi ada kampanye pada saat sosialisasi tersebut? Ya jelas kami selalu menekankan di dinas saya jangan sekali-kali menyebut nama orang, kan namanya kan harus tetap jabatan, misalnya Pak Wali, Pak Wakil, dan kami menekankan betul jangan sekali-kali memberikan dukungan, memberikan aplaus, memberikan apapun. Kalau ada hal-hal yang menjurus sesuatu yang mengajak. Saya sudah tekankan karena ini program resmi. Hasil penyelidikan Bawaslu menyatakan belum menemukan pelanggaran pada kegiatan tersebut sebab digelar sebelum penetapan calon kepala daerah oleh KPU. Belum menduga kan, masih dimintai keterangan. Yang jelas kita memanggil untuk dimintai keterangan perihal video viral itu. Karena sampai hari ini nggak ada yang lapor. Kalau laporan nggak ada yang masuk? Nggak ada yang lapor. Cuma terkait viral aja. Ya viral aja. Tapi kita ada kewajiban ini kan Bang mencari tahu kan. Kami makanya kami mau meminta keterangan dari beliau. Ternyata beliau tidak hadir. Hingga Senin kemarin, Bawaslu belum menerima pihak yang melaporkan beredarnya video dugaan kampanye terselubung tersebut. Bawaslu melakukan penyelidikan berdasarkan video viral di media sosial. Aris Susanto melaporkan dari Metro. Banyak kepala daerah di Lampung yang maju kembali dalam pilkada pada November mendatang. Hal ini berpotensi terjadinya ASN, camat hingga kepala desa dan lurah tidak netral dalam pilkada dan jadi tugas penting para pejabat sementara kepala daerah untuk mencegahnya. Di antaranya dilakukan PJS Wali Kota Bandar Lampung, Budi Darmawan. Ia mendatangi kantor Bawaslu dan menegaskan tidak akan melindungi ASN yang terlibat kasus tidak netral pada pilkada. Bawaslu diminta menindak tegas ASN yang tidak netral. PJS Wali Kota juga mengatakan akan terus mengingatkan para pejabat Pemkot untuk menjaga profesionalisme ASN. Coba nanti semua bisa kita lakukan bersama-sama. Tadi saya mendapat banyak masukan,
sama mengenai masalah prioritas ASN, itu juga yang menjadi salah satu tugas saya sebagai PJS untuk menjaga ASN netral. Banyak sekali tadi pertanyaan sudah disampaikan dan mudah-mudahan menjadi bahan saya juga, dan ke depan kami akan lebih lagi berkoordinasi dan saat ini sudah kami jalankan. Saya juga sudah menghimbau kepada para pejabat, dan saya juga akan keliling ke kecamatan, Kota, kita lanjut dari penugasan bahwa ASN harus dijalankan. Tadi ada tambahan juga bahwa ya ada perangkat-perangkat lainnya yang juga harus dilakukan juga. Jadi itu menjadi bahan saya, insya Allah dapat siap untuk mengamankan dan mengatasi. Kita bicarakan tadi terkait dengan bagaimana Bawaslu bisa bersinergi dengan Pemkot. Kan tugas tadi bisa Bawaslu. Kemudian terkait dengan netralitas ASN, waktu terdekat ini besok kita mau mengadakan terkait netralitas lurah. Saya disampaikan dengan Pak PJ tadi untuk bisa agar lurah-lurah ini bisa hadir semua. Kemudian meminta juga sebagai narasumber di acara besok. Kemudian sudah memasuki masa kampanye, seperti yang disampaikan Pak PJ tadi, kita sama-sama menjaga terkait dengan keamanan itu supaya pilkada ini bisa berjalan sesuai dengan PJS Wali Kota kemudian melanjutkan lawatannya ke Kodim, Polresta, dan beberapa dinas di Pemkot Bandar Lampung. Kunjungannya tersebut untuk meningkatkan sinergi, kerjasama antar lembaga, serta menyosialisasikan pilkada lancar dan damai. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Menjalani wajib lapor. Sebanyak 20 tempat pemungutan suara atau TPS khusus akan disiapkan untuk para narapidana pada Pilkada serentak 27 November mendatang. Tips khusus ditempatkan di 16 rumah tahanan atau rutan dan 4 lembaga pemasyarakatan atau lapas yang ada di semua daerah di Lampung. Untuk jumlah narapidana yang mendapatkan hak suara pada Pilkada masih dalam pendataan oleh KPU dan Disdukcapil. Hal ini karena pemilih disyaratkan harus memiliki KTP. Data terakhir, jumlah narapidana di seluruh rutan dan lapas di Lampung sebanyak 7.279 orang. Mereka akan memastikan seluruh narapidana bisa masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Angka kontestan pemilu tahun 2024, kami melakukan berbagai persiapan. Salah satunya kita koordinasi dengan KPU dan juga Bawaslu Dukcapil. Kenapa di Dukcapil juga koordinasi? Karena salah satu persyaratan bagi warga binaan untuk mendapatkan hak pilihnya adanya NIK atau KTP. Nanti akan dibentuk juga kan petugas TPS, KPPS. Nah, kami perlu sampaikan juga bahwa kita dibentuk TPS khusus yang nanti akan dibangun di setiap lapas dan rutan. Kami ada sekitar 20 TPS yang nanti akan disebar di 16 satker, baik itu lapas maupun rutan. Kalau di situ huniannya 1.000 lebih, berarti di situ akan ada 2 TPS. Satu TPS sekarang untuk 600 orang, berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu satu TPS kan 300 orang. Data terbaru jumlah napi akan terus dikoordinasikan dengan KPU dan Disdukcapil. Hal ini mengingat jumlah napi terus berubah-ubah karena ada yang masuk dan ada yang bebas. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.